Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasha Nabila Lutan, mahasiswa BINUS University jurusan Business Law. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai asuransi syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir hukum bisnis Islam. Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk, di mana risiko dari satu orang atau pihak dibebankan kepada seluruh orang atau pihak yang menjadi pemegang polis. Berbeda dengan asuransi konvensional, ia menggunakan sistem transfer of risk di mana risiko dari pemegang polis dialihkan kepada perusahaan asuransi. Dapat dikatakan bahwa peran perusahaan asuransi syariah adalah melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima dari pemegang polis. Berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional, ia bertindak sebagai penanggung risiko tersebut. Nah, akad yang digunakan dalam asuransi syariah itu dengan cara tolong-menolong antara sesama pemegang polis dan perwakilan atau kerjasama pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah. Sedangkan akad yang digunakan untuk asuransi konvensional itu pertukaran atau jual beli. Pada dasarnya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah memiliki keunggulan atau kekurangan masing-masing, sehingga pemilihan produk asuransi dikembalikan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini, yuk kita ketahui lebih lanjut mengenai keunggulan asuransi syariah. Yang pertama, pengelolaan dana menggunakan prinsip syariah. Hal ini menjadi salah satu perbedaan yang cukup signifikan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, di mana pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, dana tersebut tidak dapat diinvestasikan pada saham dari emiten yang memiliki kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dilarang menurut prinsip syariah, seperti perjudian atau kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa haram berdasarkan DSN MUI. Lalu yang kedua, transparansi pengelolaan dana pemegang polis. Nah, di sini pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi syariah dilakukan secara transparan, baik terkait penggunaan kontribusi dan surplus underwriting maupun pembagian hasil investasi. Pengelolaan dana tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi pemegang polis secara kolektif maupun secara individu. Lalu yang ketiga, pembagian keuntungan hasil investasi. Nah, hasil investasi yang diperoleh dapat dibagi antara pemegang polis baik secara kolektif atau individu dan perusahaan asuransi syariah sesuai dengan akad yang digunakan. Nah, hal ini berbeda dengan asuransi konvensional yang hasil investasinya merupakan milik perusahaan asuransi tersebut kecuali untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Nah, lalu yang keempat, kepemilikan dana. Pada asuransi konvensional, seluruh premi yang masuk adalah menjadi hak milik perusahaan asuransi, kecuali premi pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang terdapat bagian dari premi yang dialokasikan untuk membentuk investasi atau tabungan pemegang polis. Nah, sedangkan di asuransi syariah, kontribusi atau premi tersebut sebagian menjadi milik perusahaan asuransi syariah sebagai pengelolaan dana dan sebagian lagi menjadi pemilik pemegang polis secara kolektif atau individual. Nah, lalu yang kelima, tidak berlaku sistem dana hangus. Pada dana kontribusi atau premi yang disetorkan sebagai tabaru dalam asuransi syariah tidak hangus, meskipun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan. Dana yang telah dibayarkan tersebut akan tetap diakumulasikan di dalam dana tabaru yang merupakan milik pemegang polis atau peserta secara kolektif. Nah, lalu yang terakhir, adanya alokasi dan distribusi surplus underwriting. Dalam sektor asuransi syariah, yang dikenal istilah surplus underwriting itu merupakan selisih lebih dari total kontribusi pemegang polis ke dalam dana tabaru setelah ditambah recovery klaim dari reasuransi dikurangi pembayaran satuan atau klaim, kontribusi reasuransi, dan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu. Pada asuransi konvensional, seluruh surplus underwriting ini menjadi milik perusahaan asuransi sepenuhnya, namun dalam asuransi syariah, surplus underwriting tersebut dapat dibagikan ke dana tabaru pemegang polis yang
memenuhi kriteria dan perusahaan asuransi sesuai dengan presentasi yang ditetapkan di dalam polis. Mengenai produk asuransi syariah, saat ini yang tersedia sangat beragam dan jenisnya hampir sama dengan yang bisa kita temukan di asuransi konvensional. Nah, secara umum, produk asuransi syariah tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, produk asuransi syariah yang memberikan manfaat berupa santunan atau penggantian jika terjadi musibah, misalnya meninggal dunia, sakit, kecelakaan, kerusakan, dan atau kehilangan harta benda. Yang kedua, produk asuransi yang diberikan manfaat asuransi itu berupa santunan jika peserta meninggal dunia dan manfaat berupa hasil investasi. Pada produk ini, sebagian kontribusi atau premi yang dibayarkan oleh peserta akan dialokasikan untuk dana tabaruk dan sebagian lainnya dialokasikan menjadi investasi peserta. Berikut yang bisa saya jelaskan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.